Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang satu pertanyaan yang ditanyakan oleh banyak orang, yaitu apakah perawat boleh melakukan tindakan bekam? Teman-teman sekalian, untuk menjawab itu ada 5 kriteria atau 5 hal yang kelima-limanya harus ada atau harus dijawab iya, sehingga perawat dikatakan boleh melakukan tindakan bekam. Satu saja dari 5 hal itu tidak ada atau dijawab tidak boleh, maka perawat tidak boleh melakukan tindakan bekam. 5 hal itu apa? Yang pertama adalah filosofi atau filosofi keperawatan, yang kedua teori keperawatan, yang ketiga taksonomi keperawatan, yang keempat aspek etik, dan yang kelima aspek legal. Mari kita periksa satu persatu. Yang pertama adalah filosofi keperawatan. Filosofi itu apa? Filosofi adalah keyakinan dasar yang melandasi seorang perawat dalam melakukan asuhan keperawatan atau praktek keperawatan. Ada 2 saja ya keyakinan yang saya ungkapkan ya, di samping ada keyakinan lain dalam filosofi keperawatan. Yang pertama adalah keperawatan memandang manusia sebagai makhluk yang holistik, terdiri dari bio, psiko, sosio, kultural, dan spiritual. Maka jika kita periksa apakah bekam itu mengatasi sebagian dari masalah bio, psiko, sosio, kultural, dan spiritual, maka jawabnya iya, bahwa bekam itu bisa mengatasi masalah bio, bahkan psiko dan spiritual. Kemudian keyakinan yang kedua adalah keperawatan ditujukan atau berfokus pada respons pasien. Respon itu apa? Respon itu gejala atau tanda yang ditimbulkan dari kondisi tubuh tertentu, seperti karena adanya sakit atau penyakit. Contoh respon adalah nyeri, tidak bisa tidur, atau demam, dan sebagainya. Maka ternyata setelah kita selidiki bahwa bekam itu bisa mengatasi masalah respons tersebut. Misalnya bisa menurunkan nyeri kepala, bisa untuk mengatasi masalah tidur, dan sebagainya. Jadi untuk yang pertama terjawab bahwa berdasarkan filosofi keperawatan, perawat boleh melakukan tindakan bekam. Namun ini belum bisa disimpulkan karena masih ada 4 hal lagi. Yang kedua adalah teori keperawatan. Apakah ada dasar teori keperawatan yang menjelaskan bahwa perawat boleh melakukan tindakan itu ya? Tentu ini bukan dasar tersurat, tetapi adalah dasar yang bisa dianalogikan. Dalam satu teori keperawatan klasik yang disampaikan oleh Florence Nightingale, beliau mengatakan bahwa tindakan keperawatan dilakukan dengan cara-cara yang alamiah. Nah, tindakan bekam ini adalah tindakan alamiah atau tidak alamiah. Ini bisa diperdebatkan. Tetapi menurut hemat saya, ini adalah tindakan yang alamiah. Kenapa? Karena tidak memasukkan obat kimia ke dalam tubuh dan hanya menggunakan teknik fisika yang sederhana. Jadi untuk teori keperawatan ini bisa menjelaskan bahwa bekam itu bisa dilakukan oleh perawat. Masih ada 3 lagi yang belum. Yang ketiga adalah taksonomi keperawatan. Taksonomi itu apa? Taksonomi itu adalah diagnosa, kemudian intervensi, dan luaran keperawatan. Nah, pertanyaannya, apakah tindakan bekam itu tersurat di dalam diagnosa atau intervensi atau luaran keperawatan? Oh, ternyata ada. Kalau kita lihat di dalam diagnosa keperawatan ada diagnosa nyeri, ada diagnosa gangguan tidur, dan ternyata itu bisa diintervensi dengan bekam. Baik ya, sudah 3, jawabannya bisa. Kemudian yang keempat, aspek etik. Ditinjau dari aspek etik, berarti kita harus melihat apakah tindakan bekam itu memberikan manfaat atau tidak. Ternyata banyak penelitian yang mengatakan tindakan bekam itu memberikan manfaat.
Jika kita lihat dari prinsip-prinsip etik, ya terutama beneficent, ya beneficent itu artinya dilakukan dengan cara yang terbaik, maka ternyata bekam itu adalah tindakan yang baik atau terbaik pada satu kondisi tertentu. Jadi teman-teman sekalian, jika dilihat dari aspek etik, maka tindakan bekam itu dianggap baik. Yang terakhir, yang kelima. Nah, yang kelima ini yang saya kira sangat menentukan. Apakah bekam ini boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh perawat. Dasar hukumnya kita lihat di Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan. Di pasal 30 ayat 1 poin M, ya, di situ dijelaskan bahwa perawat berwenang melakukan penata laksanaan keperawatan komplementer dan alternatif. Karena undang-undang ini belum bisa diimplementasikan, oleh karena itu kemudian kita lihat ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019, Pasal 21 dan Pasal 22. Pasal 21 bunyinya sama dengan di undang-undang, Pasal 22 menjelaskan bahwa perawat berwenang melakukan penata laksanaan keperawatan komplementer bagi yang memiliki kompetensi keperawatan komplementer dan alternatif, ya, yang dicapai melalui pendidikan keperawatan dan atau pelatihan. Jadi hanya perawat yang memiliki kompetensi keperawatan komplementer yang dicapai melalui pendidikan keperawatan dan atau pelatihan yang boleh melakukan itu. Ya, masih ada lagi bahwa tindakan atau penata laksanaan keperawatan komplementer dan alternatif itu tidak dilakukan terus-menerus, ya, sebagai sebuah asuhan keperawatan. Kemudian yang ketiga, bersifat sebagai pelengkap, bukan sebagai tindakan utama dari seorang perawat. Dan yang keempat, fasilitas kesehatan atau tempat praktek perawat itu telah lulus kredensial yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Dinas Kesehatan Kota. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan apakah perawat boleh atau tidak. Jawabannya ada dua, ya, boleh dan tidak boleh, ya. Atau kalau kita buat sebuah kesimpulan atau tesis adalah tidak semua perawat boleh melakukan tindakan bekam, atau hanya sebagian perawat yang boleh melakukan tindakan bekam, karena bekam sebagai tindakan komplementer dan alternatif. Ya, sebagian itu siapa? Sebagian itu yang memenuhi syarat, yaitu yang memiliki kompetensi tindakan keperawatan komplementer dan alternatif dengan pendidikan atau pelatihan, ya. Jadi teman-teman sekalian, sekarang sudah clear supaya ini tidak digeneralisasi atau dalam bahasa Jawanya digebyauya bahwa perawat boleh atau perawat tidak boleh. Ternyata ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Yang tidak boleh yang tidak memenuhi syarat, yang boleh yang memenuhi syarat. Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.